Bab 516 melawan boneka. Energi spiritual tak terbatas seperti angin kencang saat menyapu panggung batu samar-samar. Terdengar suara guntur bergemuruh. Mu Chen memegang tombak iblis naga pemakan sambil kedua matanya tertuju pada boneka yang berdiri di depannya. Tubuhnya berkedip-kedip seperti kilat. Di bawah otot-ototnya ada energi yang kuat. Saat dia bergerak, dia akan dapat langsung melepaskan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Dihadapkan dengan tatapan waspada Mu Chen. Mata boneka metalik hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya ungu, ada tekanan yang perlahan-lahan keluar dari mata itu. Di atas panggung, boneka dan orang itu tidak melakukan gerakan apapun saat mereka saling menat. Namun demikian, situasi ini hanya berlangsung sesaat. Boneka itu tidak memiliki kebijaksanaan, oleh karena itu, ia tidak tahu arti ketakutan. Itu berdiri di hadapan Mu Chen. Apakah lawan yang dihadapinya adalah bencana tubuh manusia atau di alam berdaulat? Ia tidak akan ragu untuk melepaskan semua kekuatannya. Oleh karena itu, boneka itu berinisiatif untuk memecah keheningan. Boom! Tanah sedikit bergetar saat boneka itu melangkah keluar. Rune ungu di tubuhnya langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Riak energi spiritual yang menakutkan seperti gelombang pasang saat meledak. Russell, sosok boneka yang sedang mengisi daya, menghilang dalam sekejap. Ekspresi wajah Mu Chen berubah saat dia tahu bahwa boneka itu tidak menghilang. Kecepatan boneka itu terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Boneka itu memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Meskipun Mu Chen dikejutkan oleh kecepatan boneka itu, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang memiliki pengalaman bertarung yang berlimpah. Seekor naga bayangan muncul di bawah kakinya dan saat naga itu mengaum, sebuah bayangan muncul di lokasinya dan dia mundur. Russell, angin berdengung di dekat telinganya saat Mu Chen mundur. Dia memfokuskan ekspresinya. Tombak iblis naga pemakan di tangannya membawa niat membunuh yang deras karena menjadi seperti ular piton iblis yang menghancurkan. Itu melesat seperti kilat saat melesat di belakangnya. Bang! Bang! Ruang angkasa terkoyak di bawah tombaknya saat tombak itu meninggalkan bekas samar di ruang kosong. Ding! Tombak iblis naga pemakan manusia menusuk ke arah ruang kosong. Sebuah suara logam terdengar saat tombak hitam melesat maju untuk menyambutnya. Ujung tombak itu sangat tepat saat berbenturan dengan ujung tombak iblis naga pemakan daging. Cahaya hitam melonjak dan menghentikan tombak Mu Chen untuk bergerak lebih jauh ke depan. Boom! Petir hitam melonjak dari tubuh Mu Chen. Tubuhnya tampak seolah-olah menjadi lebih tinggi. 5 rune petir di tubuhnya langsung muncul dengan kekuatan yang menjalar ke seluruh otot-ototnya seperti gelombang. Gemeris. Gemerisik. Ekspresi Mu Chen tajam saat lengannya bergetar. Raungan meledak dari tombak iblis naga pemakan naga. Gambar tombak yang memenuhi seluruh langit menghujani seperti petir yang menakutkan tanpa sedikitpun menahan kekuatan. Jelas Mu Chen tidak menahan diri karena dia telah menggunakan fisik petir pentarune. Selain itu, meminjam kekuatan tombak iblis naga pemakan. Bahkan ahli bencana energi spiritual pun tidak akan berani menerima serangan Mu Chen yang seperti badai dan hanya bisa bersembunyi. Namun, lawan Mu Chen bukanlah bencana energi spiritual. Itu adalah boneka petarung dengan kekuatan bencana roh tanpa rasa takut atau emosi. Ding! Ding! Oleh karena itu, bahkan ketika boneka itu menghadapi serangan Mu Chen, tidak ada jejak menyerah. Tombak di tangan boneka itu seperti naga saat gambar tombak menyebar. Setiap gambar tombak itu seperti ular piton yang ringan saat berbenturan dengan serangan yang datang. Ini hanyalah sebuah metode kekuatan yang bertemu. Badai serangan dari kedua belah pihak berband setelah itu. Hening lagi saat kedua serangan itu dibatalkan. Di luar gunung harta karun spiritual, wajah Wen Qingxuan, Luo Li dan yang lainnya sangat serius saat mereka saling bertukar pandang. Meskipun kedua belah pihak tampak setara, Mu Chen adalah orang yang menyerang lebih dulu. Namun, setiap serangannya diblokir oleh boneka itu tanpa bisa mengambil langkah maju. Jelas, pertarungan Mu Chen pasti akan sangat intens. Ding! Ding! Melihat gambar tombak saling membatalkan satu sama lain, tatapan Mu Chen berubah menjadi lebih tajam. Tangan yang memegang tombak iblis naga pemakan naga bergetar. Ada dampak dari setiap bentrokan. Jika tombak iblis naga pemakan naga bukanlah artefak spiritual tingkat tiada taraf dan bukan karena tubuh fisiknya mencapai ketinggian fisik petir pentarune, dia pasti sudah terluka dari pertukaran sebelumnya. Kekuatan dari bencana roh kelas 1 tidak berada di level yang sama dibandingkan dengan bencana energi spiritual. Ding! Jumlah gambar tombak yang menghancurkan bumi menghilang saat kedua ujung tombak secara akurat Bang! Angin kencang pecah dan seseorang bisa melihat samar-samar jejak ledakan udara. Cahaya ungu di dalam mata boneka itu tiba-tiba berkedip-kedip saat boneka itu tiba-tiba melepaskan tombaknya.
Dengan kilatan cahaya hitam, sosoknya muncul di hadapan Mu Chen seperti hantu. Setelah itu, boneka itu mengirimkan telapak tangan ke arah dada Mu Chen, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Boneka itu akhirnya mulai mengambil inisiatif saat melepaskan serangan yang kuat. Kontrol pertarungan yang dimiliki boneka itu benar-benar mengejutkan di saat berikutnya. Serangan Mu Chen benar-benar dibatalkan. Wajah Mu Chen sedikit berubah. Bayangan naga itu muncul di bawah kakinya lagi saat dia melepaskan tombak iblis naga pemakan dan terbang menjauh dalam cahaya hitam. Boneka itu mengejar saat telapak tangannya tertuju pada Mu Chen saat mendekat. Tidak mungkin Mu Chen bisa menghindari telapak tangan cahaya itu. Dihadapkan dengan pengejaran yang tak berkesudahan. Keganasan melonjak di mata Mu Chen karena dia tidak bisa menghindarinya. Maka hadapilah. Boom. Energi spiritual tak terbatas menyapu dari punggung Mu Chen. Langit berbintang muncul saat 4 binatang buas dengan cepat muncul saat Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Kitab suci rasi bintang 4 dewa. Saat Mu Chen menggonggong, keempat gambar binatang itu meraung saat mereka berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah boneka. Cahaya ungu berkedip-kedip di mata boneka itu saat telapak tangan yang telah berubah menjadi cahaya hitam berdesir saat energi spiritual yang merajalela berbenturan dengan segel cahaya. Boom! Benturan keras bergema saat gelombang angin energi spiritual menyapu keluar dari titik tabrakan. Menimbulkan malapetak segel cahaya yang tampak besar dan tajam hanya bertahan untuk sekejap. Sebelum akhirnya hancur. Telapak tangan hitam itu memecah cahaya saat berbenturan dengan dada Mu Chen. Boom! Sosok Mu Chen terbang kembali saat suara berat terdengar dari telap. Di luar gunung harta karun spiritual. Keributan pecah. Mu Chen dengan keras mendarat di tanah saat sosoknya dengan cepat mundur ke belakang, kedua telapak tangannya mencengkeram tanah dengan kuat. Menyebabkan platform batu itu retak. Setelah menggambar retakan 100 kaki di tanah, Mu Chen menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya, ada jejak darah yang keluar dari sudut mulutnya. Namun, cahaya dingin melintas melalui pupil hitamnya. Gemeris. Tombak iblis naga pemakan naga muncul di belakang boneka itu saat niat membunuh melonjak ujung tombak yang tajam menusuk ke arah belakang boneka dengan sudut yang rumit. Namun, tepat ketika tombak iblis naga pemakan manusia hendak menikam boneka itu tiba-tiba berbalik. Ia mengayunkan kakinya seperti palu, yang menyebabkan udara retak sebelum menghantam ujung tombak seperti kilat. Bang! Udara bergetar dan tombak iblis naga pemakan naga terlempar dengan tendangan dari boneka itu. Namun, kaki boneka itu tertembus oleh tombak. Jelas. Meskipun tubuh boneka itu sekeras logam, itu tidak bisa mengabaikan ketajaman artefak spiritual tingkat tak tertandingi. Tombak iblis naga pemakan berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang melintasi langit sebelum berhenti di belakang Mu Chen. Mengambang aura deras dilepaskan darinya seperti ular piton yang ganas. Melepaskan raungan kemarahannya ke arah boneka itu. Di luar gunung harta karun spiritual. Semua orang menahan nafas saat mereka menyaksikan pertarungan sengit keduanya. Kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan cedera berat. Seperti yang ditunjukkan, boneka itu jelas memiliki keunggulan. Karena telah mengalahkan semua serangan Mu Chen. Di saat yang sama, kekuatan bencana roh kelas 1 terungkap. Mu Chen pasti terluka sedikit dari pertarungan itu. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dibandingkan dengan bencana energi spiritual, bencana roh terlalu kuat. Selain itu, dengan tubuh logam boneka itu jauh melampaui fisik manusia. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Penampilan Mu Chen sebelumnya juga sangat sempurna. Menghadapi boneka yang begitu kuat, dia masih bisa maju dan mundur. Namun, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Meskipun semuanya diblokir oleh boneka itu pada akhirnya, dia sudah bisa mencapai prestasi seperti itu dengan budidaya bencana tubuh manusia. Ini benar-benar tidak mudah. Luo Li juga menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengakui bahwa Mu Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Namun, sebelum hasilnya disimpulkan, siapa yang tahu siapa yang diuntungkan? Mari kita berharap begitu. Wen Qingxuan dengan lemah menjawab saat dia melihat sosok ramping Mu Chen perlahan berdiri. Memang, bencana roh kelas 1 sangat sulit untuk ditangani. Mu Chen berdiri sambil berkata, menyeka sisa-sisa darah dari sudut mulutnya. Boom! Mata boneka itu masih berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Masih tidak ada ekspresi apapun di matanya saat menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Boneka itu melangkah maju lagi, menyebabkan tanah bergetar ketika akan mulai menyerang lagi. Bang! Tanah retak saat boneka itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Bersama dengan aura kematian, gemuruh di atas langit. Entah kapan,
Energi spiritual yang merajalela menyapu saat langit berubah menjadi lebih gelap. Semua orang dapat melihat dua teratai cahaya hitam yang terbentuk menjadi arai spiritual yang sangat besar. Tak lama kemudian, cahaya itu menyelimuti, menutupi seluruh wilayah. Arai spiritual. Mata Wen Qingxuan menyipit saat dia melanjutkan. Namun, saya khawatir arai spiritual tingkat ini tidak dapat menghalangi boneka bencana roh kelas 1. Dua teratai hitam dengan cepat berputar saat cahaya hitam melesat dari jantung teratai dan menyatu. Itu seperti meriam yang melesat ke arah boneka. Namun, menghadapi serangan energi spiritual, tubuh boneka itu berhenti sambil melontarkan pukulan. Cahaya hitam itu seperti kuda yang tidak terlatih saat meledak dari pukulan yang menghancurkan cahaya hitam bersama dengan bacering demonic lotus spiritual arai. Ketika kepalan tangan boneka itu menghancurkan arai spiritual, matanya menyala dengan cahaya ungu yang menyilaukan karena bisa merasakan riak yang berbahaya ketika ia menundukkan kepalanya. Ia melihat bahwa Mu Chen sedang membentuk segel aneh sendirian. Saat segel terbentuk, cahaya cemerlang meledak dari pohon-pohon kolosal yang tak terhitung jumlahnya di gunung harta karun spiritual. Lampu hijau melesat saat mereka berkumpul ke arah tangan Mu Chen. Semua orang dikejutkan oleh perubahan besar dari peristiwa tersebut. Karena mereka dapat merasakan riak yang menakutkan dengan cepat terbentuk. Arai spiritual hanyalah kepura-puraan. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah permainan yang sebenarnya. Luo Li berkata dengan lembut saat dia melihat sosok yang tertutup cahaya hijau. Di atas langit, riak aneh muncul di mata kosong tetua yang berpenampilan ringan itu saat dia melihat Mu Chen menyerap energi dari ribuan pohon. Bab 517 Roda Ilahi dari Kayu Serk. Energi spiritual hijau subur yang menutupi seluruh langit terbang keluar dari pohon-pohon kolosal yang memenuhi wilayah itu. Mereka bersiul menembus cakrawala sebelum berkumpul di tengah telapak tangan Mu Chen. Kilauan hijau yang subur itu seperti pusaran besar meskipun tampak lembut. Itu memancarkan riak yang bisa membuat orang lain gugup. Ini adalah seni ilahi. Menatap energi spiritual hijau subur Mu Chen, Wen Qingxuan dapat mengetahui bahwa energi tersebut tidak dibudidayakan oleh Mu Chen sendiri. Karena berasal dari pohon yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dilakukan Mu Chen hanyalah meminjam kekuatan mereka. Secara umum, hanya seni ilahi yang bisa meminjam energi aneh yang ada di dunia. Itu seharusnya adalah seni ilahi yang lebih rendah. Luo Li menjawab dengan lembut. Apa yang disebut seni ilahi juga dikategorikan lebih lanjut. Ada sekitar 3 kategori untuk itu. Seni ilahi yang lebih rendah, seni ilahi yang hebat, dan seni ilahi yang sempurna. Sebenarnya, metode seperti itu hanya dapat digunakan oleh para ahli alam sovereign yang asli. Namun, begitu kekuatan seseorang telah mencapai 3 bencana berdaulat, mereka benar-benar dapat menggunakannya. Namun, itu hanya lebih lemah dan kekuatannya tidak bisa bersaing dengan para ahli alam sovereign. Seni ilahi ini sepertinya berasal dari istana kayu ilahi. Wen Qingxuan memperhatikan dengan serius. Metode seperti itu yang memanfaatkan kekuatan di antara puluhan ribu tiga tampaknya merupakan metode dari istana kayu ilahi. Luo Li dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tampaknya tidak tahu kapan Mu Chen telah memperoleh seni ilahi tingkat rendah yang berasal dari istana kayu ilahi. Lebih jauh lagi, melihat dia juga sebenarnya telah berhasil mengembangkannya. Tapi, meskipun kekuatan dari Divine Art cukup bagus, itu membutuhkan waktu untuk mengeksekusinya. Namun, saya khawatir boneka itu tidak akan memberinya waktu untuk melakukannya, kata Wen Qingxuan. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, boneka itu memiliki pengalaman bertarung yang berlimpah. Selain itu, ia juga tidak takut dan tidak memiliki emosi apapun. Jadi ia akan bertarung sesuai dengan naluri bertarungnya. Terkadang, makhluk seperti ini yang bertarung berdasarkan naluri lebih menakutkan. Om. Kilau hijau yang subur seperti lautan saat berdesir di sekitar Mu Chen. Pusaran hijau subur yang besar berputar dengan cepat di telapak tangannya. Di tepi pusaran, sepertinya ada jejak samar ruang yang terseret. Cahaya ungu berkelebat di dalam mata boneka itu. Jelas, ia bisa merasakan bahaya yang bersembunyi di telapak tangan Mu Chen dari pusaran hijau yang subur. Ia tidak ragu-ragu lagi dan dengan genggaman telapak tangannya, tombak hitam melesat dari belakang boneka itu dan mendarat di tangannya. Detik berikutnya, tombak itu terbang secepat kilat tanpa ragu-ragu. Gemeris. Badan tombak bergetar saat menembus ruang angkasa. Ujung tombak itu diselimuti cahaya hitam yang tampak sangat tajam. Seperti yang diharapkan Wen Qingxuan. Boneka itu tidak menunggu sampai Mu Chen benar-benar siap dengan gerakannya. Ia tidak ragu-ragu dan bertindak. Berniat untuk membunuh Mu Chen sebelum dia selesai. Kecepatan boneka itu sangat cepat dan dalam sekejap, boneka itu muncul di hadapan Mu Chen. Ujung tombak ditembakkan dan diarahkan ke jantung Mu Chen.
Tombak cahaya hitam itu tumbuh di depan pupil mata Mu Chen saat cahaya berkedip-kedip di antara mereka. Cahaya itu mengandung jejak kejam. Setiga, tombak cahaya itu melesat. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Mu Chen tidak menghindari serangan itu. Dia juga tidak mengaktifkan pertahanan apapun. Dia mengulurkan telapak tangannya dan di telapak tangannya ada kilat hitam yang berkedip-kedip dengan keras. Lengannya berubah menjadi cemerlang dan keperakan. Cai, Ci. Pada saat tombak itu akan mencapai tangan, Mu Chen meraih ujung tombak yang tajam itu saat suara berdecit yang menusuk telinga terdengar. Setelah itu, darah terus mengalir dari telapak tangan Mu Chen. Bahkan jika fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai pentarune, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikan serangan boneka itu. Di luar gunung harta karun spiritual, terus terdengar teriakan terkejut. Banyak orang yang wajahnya sedikit berubah karena tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan menggunakan tangannya untuk memblokir serangan boneka itu. Apakah dia tidak takut lengannya akan lumpuh? Sekarang, dia punya cukup waktu. Luo Li samar-samar berbicara, namun alis ramping Wen Qingxuan sedikit bergetar. Dia memang tegas dan tegas. Wen Qingxuan mengangguk saat dia berkomentar. Tangan Mu Chen yang berlumuran darah mencengkeram ujung tombak saat rasa sakit datang dari tela aura dingin dan tajam hampir menghancurkan seluruh lengannya. Untungnya, tepat ketika dia telah menggunakan fisik Dewa Petir sampai batasnya, lengannya telah menjadi bagian terkuat dari tubuhnya untuk saat itu. Jika tidak, seluruh lengannya akan hancur berkeping-keping pada saat itu juga. Boom! Di telapak tangan kanannya, pusaran hijau besar berputar dengan cepat. Mu Chen memandang boneka di depannya saat dia tiba-tiba tersenyum. Aku akan membiarkanmu mencoba barang bagus dari istana kayu ilahi. Seni ilahi yang lebih rendah, roda ilahi dari kayu surgawi. Sebuah suara dingin terdengar dari hati Mu Chen. Om! Pusaran hijau yang subur dengan cepat berputar dan di bawah putaran kecepatan tinggi. Pusaran itu merobek ruang. Tepi pusaran mulai mengeras saat berubah menjadi roda lampu kayu hijau besar yang tingginya hampir 100 kaki. Tepi roda cahaya itu dipenuhi dengan mata gergaji yang menyeramkan. Karena kecepatannya yang begitu cepat, seakan-akan ada sinar cahaya yang tenang berputar. Ketajaman yang tak terlukiskan dipancarkan darinya. Mata Mu Chen dingin. Tangannya yang berlumuran darah masih memegang erat ujung tombak. Tak lama kemudian, telapak tangannya tiba-tiba terkunci. Gergaji kayu hijau yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri berubah menjadi cahaya hijau saat merobek ruang angkasa dan muncul di atas boneka itu. Menyapu ke bawah. Cahaya hijau itu membawa ketajaman yang bisa menghancurkan apapun saat menyapu ke bawah. Atmosfer yang tidak dapat diblokir itu membuat semua orang di Gunung Harta Karun Spiritual menahan napas. Mereka semua tahu bahwa jika boneka itu terkena serangan yang menakutkan ini, bahkan jika boneka itu terbuat dari logam, itu masih akan langsung terbelah menjadi dua. Gemeris. Roda lampu hijau dari kayu itu bergerak turun dengan kecepatan dalam sekejap. Roda itu sudah muncul di atas kepala boneka. Namun demikian, tepat ketika roda itu akan menyapu kepala boneka, cahaya hitam yang menyilaukan melesat keluar dari boneka. Ada sayap metalik yang muncul di belakang boneka yang secara tiba-tiba melesat keluar. Sayap metalik itu bergetar saat boneka itu secara aneh menghilang. Gemeris. Roda lampu kayu hijau menyapu udara sebelum menghantam tanah. Tidak ada retakan di tanah. Hanya meninggalkan bekas yang panjang, ramping dan dalam di tanah. Bekas itu sangat mulus. Seakan-akan kedalamannya tidak terlihat. Selain permukaannya yang halus, itu memancarkan kekuatan penetrasi yang menakutkan. Jurus pamungkas Mu Chen ini telah mendarat dengan kosong. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, jantung setiap tim melonjak dengan keras. Pertempuran sengit tanpa sadar telah menyedot perhatian mereka. Tepat ketika mereka mengira bahwa Mu Chen telah gagal dalam serangannya, mereka merasa seolah-olah berada di posisi Mu Chen di dalam hati mereka. Sulit untuk ditanggung. Sayang sekali. Seseorang mengkontrol gerakan Mu Chen sebelumnya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa boneka itu juga akan menyimpan sesuatu. Bagaimana mungkin boneka itu lebih menakutkan dibandingkan dengan seorang pejuang yang telah melalui 100 pertempuran? Jelas. Setelah kehilangan kesempatan ini, kemenangan Mu Chen akan menjadi jauh lebih rendah. Wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi pucat. Wen Qingxuan menghela nafas pelan, hanya Luo Li yang tetap diam. Di bawah tatapan kasihan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen berdiri di tempatnya yang sebenarnya, wajahnya diolesi dengan pucat. Tatapannya menyapu sekeliling dan sosok boneka itu sudah menghilang. Namun, Mu Chen bisa merasakan jejak garis hitam yang bergerak. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti oleh matanya. Bahkan jika boneka itu memiliki kekuatan bencana roh kelas 1, itu bisa dianggap sebagai yang paling sulit untuk dihadapi.
Otot-otot Mu Chen menegang dengan kencang. Seolah-olah itu adalah busur yang ditarik sepenuhnya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar dari sekelilingnya. Dia tahu bahwa boneka itu akan melepaskan jurus pembunuh selanjutnya. Kedua mata Mu Chen terpejam rapat. Dia bisa merasakan aliran angin dari luar. Setelah itu, energi spiritual seperti badai yang ada di sekitar tubuhnya mulai menarik diri. Sedikit demi sedikit. Karena dia benar-benar telah melepaskan pertahanannya. Melihat tindakannya, bahkan wajah Wen Qingxuan pun berubah dalam keadaan seperti ini. Begitu kekurangan Mu Chen ditangkap oleh boneka itu, serangan yang akan datang ke arahnya pasti akan sangat mencengangkan. Langkah itu mungkin akan mengakhiri Mu Chen. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencari kematian? Ketika Wang Zong dan kelompoknya melihat tindakan Mu Chen, mereka mengerutkan alis. Mata Wu Yingying yang menawan tertuju pada sosok itu sambil mengatupkan giginya. Mengapa bajingan itu tiba-tiba menjadi bodoh? Suara angin menjadi lebih deras di atas panggung batu. Ada sejumlah kecil orang di sini yang samar-samar bisa merasakan bayangan samar itu. Bahkan orang-orang seperti Wang Zong dan Wu Yingying hanya bisa samar-samar merasakan garis cahaya hitam. Namun, mereka tidak bisa mengetahui arah bayangan itu. Suara angin menjadi lebih kencang saat retakan halus muncul di angkasa. Udara tanpa bentuk berdesir di hadapan Mu Chen saat sosok hitam muncul di hadapannya seolah-olah berteleportasi. Sosok itu meluruskan kedua jarinya saat energi spiritual melonjak. Itu seperti belati yang memancarkan niat membunuh yang kuat dan mengarah ke tengah alis Mu Chen. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba pada jarak seperti itu. Bahkan seorang ahli bencana roh tidak bisa menghindarinya. Satu jejak darah mengalir dari tengah alis Mu Chen seolah-olah itu disebabkan oleh angin kencang. Sudah berakhir. Wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi pucat. Semua orang juga menghela nafas dengan kasihan. Tangan Wen Qingxuan yang seperti batu giok menggenggam erat. Pembuluh darah bermunculan di kulitnya yang putih saat cahaya keemasan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Angin jari boneka itu begitu dekat dengan bagian tengah alis Mu Chen. Dia bisa menembus otaknya pada saat berikutnya. Namun, dalam sekejap, mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tidak ada kepanikan di matanya, tapi senyuman mengejek. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangannya dengan cepat membentuk tanda tangan. Boom! Tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, ada cahaya hijau subur yang tiba-tiba meledak. Itu seperti gergaji ringan yang melesat di depan Mu Chen. Itu juga menyapu tubuh boneka itu. Tubuh boneka itu membeku saat angin tajam yang terbentuk di ujung jarinya menghilang. Plop! Meskipun jari-jarinya berada di tengah alis Mu Chen, tidak ada kekuatan di belakangnya saat tubuh boneka itu terbelah menjadi dua. Potongannya sehalus cermin. Di atas langit, roda ganas itu bergetar ringan sebelum menghilang. Mu Chen memandang boneka itu tanpa cahaya saat dia tersenyum tipis. Ini adalah serangan yang sebenarnya. Bab 518 Pan. Di atas langit, roda lampu kayu hijau besar menghilang saat cahaya hijau subur jatuh dari langit menyelimuti sosok di bawahnya. Ada keheningan total di luar gunung harta karun spiritual karena wajah-wajah tim itu jelek. Pemandangan di depan mereka tampaknya telah melampaui harapan mereka. Seharusnya itu adalah situasi di mana Mu Chen meninggal. Tapi faktanya diputarbalikkan saat boneka yang kuat itu terbelah menjadi dua. Ada apa dengan roda lampu kayu hijau itu? Bukankah serangan Mu Chen meleset dan mengapa itu muncul lagi? Kebingungan terlihat di wajah orang-orang itu jelas. Mereka belum pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Mata ramping Wen Qingxuan terfokus pada sosok itu dan dengan lembut berkata. Dengan sengaja melempar roda lampu kayu hijau ke tanah. Betapa pintarnya setelah gerakan terakhir itu. Sebenarnya ada gerakan terakhir lain yang terkubur di bawah. Ketika roda lampu kayu hijau itu meleset, Mu Chen tidak segera mengambil tindakan apapun. Tetapi bersembunyi di tanah karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya kecepatan boneka jika langsung terekspos. Mungkin masih mustahil untuk menyerang boneka itu. Oleh karena itu, ia menunggu kesempatan dan, pada saat yang sama, ia melepaskan pertahanannya untuk memancing boneka itu. Hanya pada saat boneka itu menyerang, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dari cara itu saja, sudah terlihat keberanian dan semangatnya yang tidak mungkin bisa juga disebut kepercayaan diri. Namun demikian, itu adalah sesuatu yang membuat orang lain tercengang. Lagi pula, dari penampilan serangannya sebelumnya, itu sudah secepat kilat. Mungkin, pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak menyangka bahwa boneka itu dapat menghindari serangan yang telah dia rencanakan sejak lama. Meskipun begitu, dia tidak berpuas diri sedikit pun. Di luar jurus terakhirnya,
Ada jurus lain yang berhubungan dengan lawannya. Itu tidak bisa dikatakan disengaja. Itu hanya kebiasaannya yang harus dijaga. Luo Li berkata dengan lembut. Namun, Wen Qingxuan bisa melihat dada gadis itu sedikit naik turun dan dalam nadanya. Ada kemudahan di dalamnya yang sulit dideteksi. Jelas. Hati gadis itu tidak tenang saat Mu Chen bertarung dengan boneka tadi. Memang, layak untuk ketenarannya sebagai bencana darah jalan spiritual. Wen Qingxuan tersenyum manis sambil melanjutkan. Jika dia tidak diusir dari jalan spiritual, dia yang sekarang akan menjadi lebih kuat. Mungkin saya tidak akan menjadi juara terakhir dari jalan spiritual. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuat Wen Qingxuan sedikit banyak terkejut. Keberanian dan kepercayaan diri yang dia tunjukkan dalam pertempuran membuat matanya berbinar. Di belakang, mata Wang Zong serius saat dia menonton. Meskipun liku-liku dalam pertempuran itu brilian, apa yang ingin dia lihat bukanlah itu. Dia akan lebih senang melihat Mu Chen dikalahkan oleh boneka itu dan dipenjara. Selain itu, dari metode yang telah diungkapkan Mu Chen, lapisan kehati-hatian dan ketakutan muncul di dalam hatinya karena dia tahu bahwa jika dia yang bertarung dengan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa mencapai apa yang dilakukan Mu Chen. Orang itu, matanya gelap saat dia menatap Mu Chen. Mengapa generasi baru ini begitu benci? Bahkan orang itu, Ji Xuan, juga sama. Dibandingkan dengan kegelapan Wang Zong, mata Wu Yingying, bagaimanapun, sangat rumit dia menatap Mu Chen dengan gigi terkatup. Kebencian memenuhi wajah oval dan samar-samar. Ada beberapa emosi lain yang sulit dirasakan. Mungkin dia tidak akan mengakui bahwa dia mengaguminya. Meskipun orang itu melakukan semua hal yang penuh kebencian padanya, dia harus mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Saat itu, di jalan spiritual, Wu Yingying hampir menjadi gila karena semua hal yang telah dilakukan Mu Chen padanya karena itu. Dia mencari-cari Mu Chen setelah itu untuk membalas dendam atas rasa malunya. Namun, jalan spiritual terlalu luas dan dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ketika dia mendengar nama Mu Chen lagi, dia sudah dikeluarkan dari jalan spiritual. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa Mu Chen memiliki gelar bencana darah dari jalan spiritual. Ketika dia mengetahui tentang bencana itu, dia tidak diragukan lagi terkejut karena Mu Chen tidak melakukan tindakan menakutkan seperti itu ketika dia bertemu dengan yang terakhir. Jika tidak, dia tidak akan dibebaskan setelah diejek. Dia juga jelas tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang penuh kebencian di sini selain itu. Orang itu juga telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia bukan lagi pria yang lembut dan tidak dewasa seperti yang ia temui saat itu. Saat dia serius, ada rasa dingin seperti pisau yang membuat wajahnya yang awalnya menawan menjadi lebih menawan. Saat pikirannya melayang ke titik ini, wajah Wu Yingying memerah dan langsung meludah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap bisa mencabik-cabik orang itu. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Di belakangnya, ketika Deng Tong dan yang lainnya melihat perubahan ekspresi pada gadis di depan mereka, mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak berani mengganggunya. Mu Chen berdiri di atas panggung batu sambil melihat boneka yang terbelah menjadi dua dan menghembuskan nafas dengan dia menyeka bekas darah dari bagian tengah alisnya. Boneka itu memang kuat. Namun, itu tetaplah sebuah boneka. Meskipun bisa mengandalkan nalurinya untuk bertarung, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan manusia normal. Namun, Mu Chen harus mengakui bahwa boneka terkutuk itu sulit untuk dihadapi. Namun, saya akhirnya bisa mengatasinya. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat dia menendang boneka setelah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya cemerlang di ujung platform batu. Di dalam teratai batu giok itu, ada Lingzi Dewa Sembilan Matahari. Cabang dan daunnya bergoyang dengan kilauan yang menembus. Itu seperti matahari yang perlahan-lahan bergoyang, memancarkan riak energi spiritual yang sangat menakutkan. Lingzi Suci Sembilan Matahari. Harta karun spiritual yang selama ini ia idam-idamkan akhirnya menjat. Dia melangkah keluar sambil mendekati Lingzi Suci Sembilan Matahari. Namun, tepat ketika dia akan mendekati Nine Suns Divine Lingzi, sebuah cahaya tiba-tiba berkumpul di sisi platform batu giok. Perubahan mendadak ini langsung membuat Mu Chen terkejut. Mungkinkah meskipun dia mengalahkan boneka itu, dia masih tidak bisa mendapatkan Lingzi Sembilan Matahari ilahi? Cahaya perlahan-lahan berkumpul di bawah tatapan hati-hati Mu Chen tak lama kemudian. Cahaya itu berubah menjadi tetua berambut putih itu. Mu Chen memandang tetua berambut putih itu dengan waspada sambil menangkupkan tangannya. Senior, saya telah mengalahkan boneka itu. Jadi saya percaya bahwa Lingzi Dewa Sembilan Matahari harus menjadi milik saya. Bukan.
Meskipun dia tahu bahwa tetua berambut putih itu hanyalah bayangan spiritual yang tertinggal yang tidak memiliki kecerdasan apapun, dia tetap bersikap sopan. Tetua berambut putih itu tidak berbicara dan hanya menatap Mu Chen. Mu Chen mengerutkan alisnya dan tak lama kemudian, dia melihat mata tetua berambut putih itu menyipit saat dia menyadari bahwa di dalam mata tetua berambut putih itu, sepertinya ada sesuatu yang lain di sana. Dia bukan lagi orang yang sudah mati tanpa emosi seperti sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat seseorang yang bisa menggunakan seni ilahi dari istana kayu ilahi kita lagi. Mulut tetua berambut putih itu bergetar. Tak lama kemudian, sebuah suara serak bergema. Wajah Mu Chen berubah saat dia menatap tetua berambut putih yang berdiri di depannya dengan heran. Ketika penatua itu berbicara kali ini, sebenarnya ada emosi dalam suaranya. Dia yang sekarang tidak berbeda dengan orang yang masih hidup. Tetua berambut putih itu sebenarnya masih memiliki kecerdasan. Jangan panik, kau telah membangunkan seuntai kesadaranku ketika kau menggunakan seni ilahi dari istana kayu ilahi kita. Kesadaranku ini akan segera menghilang. Tetua berambut putih itu berkata dengan lembut. Mu Chen kemudian merasa lega dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Yang mulia senior. Bahkan istana kayu ilahi sudah hilang, tidak ada gunanya mengingat nama saya, Bu. Sesepuh berambut putih itu menghela nafas. Suaranya mengandung usia saat ia melanjutkan. Kau adalah anak muda yang cukup baik. Sayang sekali kau bukan murid istana kayu ilahi milikku. Dia merasa kasih kesadarannya terbangun ketika Mu Chen menggunakan roda ilahi dari kayu surgawi. Demikian juga, dia juga telah melihat pertarungan antara Mu Chen dan boneka itu. Mu Chen tertegun. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari kata-kata tetua berambut putih itu. Matanya dengan cepat berkedip 2 kali dan tersenyum. Jika senior ini bersedia, saya bisa menjadi murid istana kayu ilahi dalam catatan. Tetua berambut putih itu tersenyum sambil menatap Mu Chen. Kamu benar-benar anak kecil yang cerdas. Mu Chen terkekeh. Tetua berambut putih itu jelas seorang lelaki tua yang keras kepala. Sekarang istana kayu ilahi telah pergi. Tidak ada masalah baginya untuk menjadi murid dalam catatan istana kayu ilahi. Jelas. Kata-kata Mu Chen sesuai dengan selera penatua. Jika tidak peduli seberapa besar dia mengagumi Mu Chen, dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda apapun. Tetua berambut putih itu menyisir janggutnya sambil menjentikkan jarinya. Cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya dan melesat ke tengah alis Mu Chen. Tak lama kemudian, rune dari sebuah rune kuno muncul di tengah alisnya dan dengan cepat menghilang. Roda ilahi kayu surgawi Anda pasti diperoleh dari kuota kayu ilahi. Seni ilahi serupa juga ada di kuota kayu ilahi lainnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya karena itu adalah salah satu tebakannya. Jika ada kesempatan, mungkin kau bisa mendapatkan 5 Divine Arts yang lebih rendah yang ada di 5 kuota kayu ilahi lainnya. Hal yang kuberikan padamu sebelumnya bisa membantumu menggabungkannya. Pada saat itu, kamu akan mendapatkan sedikit kejutan. Tetua berambut putih itu tersenyum sambil berbicara. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen sangat gembira di dalam hatinya saat dia segera menangkupkan tangannya. Tetua berambut putih itu melambaikan tangannya dan telapak tangannya menepuk ringan Tera. Dia melihat cahaya cemerlang dipancarkan dari platform teratai. Panggung teratai raksasa itu dengan cepat menyusut bersama dengan Lingzi 9 Dewa 9 Matahari di dalamnya. Dalam beberapa tarikan napas, landasan teratai itu berubah menjadi sebesar telapak tangan dengan Lingzi 9 Dewa 9 Matahari di dalamnya. Tetua berambut putih itu melambaikan jubahnya dan platform teratai batu giok itu terbang ke arah Mu Chen yang terakhir menerimanya dengan penuh semangat karena dia akhirnya mendapatkan Lingzi 9 Matahari. Pergilah. Jika Anda ingin mendapatkan warisan sejati istana kayu ilahi, Anda harus bergantung pada kekuatan Anda. Tetua berambut putih itu menghirup napas dalam-dalam sambil memejamkan mata. Sungguh mengenang. Mu Chen dapat melihat bahwa mata tetua berambut putih dengan cepat tumpul saat mengembalikan kekosongan yang semula ada di dalamnya jelas. Sisa-sisa kesadaran dari penatua itu menghilang. Mu Chen menyimpan platform teratai batu giok sebelum membungkuk ke arah tetua berambut putih dan terbang dari platform batu. Bab 519 mencolok emas. Mu Chen terbang dari panggung batu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan ketakutan. Dia kembali ke sisi Luoli dan Wen Qingxuan sambil tersenyum ke arah kedua gadis itu. Secara kebetulan, saya bisa melakukannya. Saya kira saya tidak terlalu memalukan. Bukan, Luoli tersenyum sambil mengangguk. Biasa saja, tidak ada yang perlu di-share jika aku yang berada di posisimu. Tidak mungkin boneka itu bisa memaksaku sedemikian rupa. Bibir Wen Qingxuan terangkat. Kesombongannya tidak mengizinkannya untuk mengakui bahwa Mu Chen benar-benar kuat.
Meskipun dia masih cukup mampu untuk bisa mengalahkan boneka itu, Mu Chen tanpa daya tersenyum bagaimanapun. Masih ada jarak antara kultivasinya dan Wen Qingxuan. Jika dia memiliki kekuatan bencana energi spiritual, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi boneka itu. Jadi, apakah kalian akan mencobanya juga? Mu Chen melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya. Menurut aturan Gunung Harta Karun Spiritual, dia telah berhasil dalam tantangannya dan memperoleh Lingzi Suci 9 Matahari. Oleh karena itu, dia tidak bisa menantang lagi. Namun, Luo Li dan yang lainnya masih memiliki kesempatan. Masih ada cukup banyak harta karun spiritual yang langka di Gunung Harta Karun Spiritual. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka bisa sedikit meningkat. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk tanpa ragu-ragu karena mereka sudah ada di sini. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Mu Chen telah mengambil yang terbaik yang bisa ditawarkan Gunung Harta Karun Spiritual. 9 Matahari Ilahi Lingzi. Masih ada harta karun berharga lainnya yang bernilai cukup besar. Kami juga bisa. Su Huang dan dua lainnya ragu-ragu saat mereka bertukar pandang. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan mereka terlalu mengerikan. Tantang sesuai dengan kekuatan kalian. Selama kalian tidak membidik terlalu tinggi, seharusnya masih ada kemungkinan untuk sukses. Mu Chen tersenyum. Bagus. Su Huang dan dua lainnya mengertakkan gigi. Wen Qingxuan dan tim perempuannya tidak berencana untuk menyerah. Jika mereka takut akan hal itu akan sangat memalukan bagi mereka. Ketika Mu Chen berbicara, suasana di luar Gunung Harta Karun Spiritual menjadi hidup. Situasi menyedihkan yang telah mereka lihat sepertinya telah banyak tumpul ketika Mu Chen meraih kemenangannya. Beberapa orang mendapatkan kembali rasionalitas mereka. Meskipun mereka tidak berani menantang dengan gegabah, mereka mulai mendapatkan beberapa harta karun spiritual. Ayo pergi. Ketika Mu Chen melihat suasana hati tim lain mulai pulih, dia tersenyum sambil mendesak. Luo Li dan Wen Qingxuan menganggukkan kepala tak lama kemudian. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan menyerbu ke arah tingkat ke-8 Gunung Harta Karun Spiritual. Hanya tingkat ini yang bisa mereka pertimbangkan. Karena Lingzi Suci 9 Matahari telah diambil. Melihat Luo Li dan Wen Qingxuan telah bertindak, Piner, Leer dan Anya juga telah bertindak, mereka memilih tingkat ke-6. Karena boneka pada tingkat itu memiliki kekuatan bencana energi spiritual. Dengan jumlah metode yang cukup yang mereka miliki, tidak ada yang mereka takuti. Namun, Su Huang dan dua lainnya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan mereka, oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih tingkat ke-5. Karena boneka-boneka di sana memiliki kekuatan bencana tubuh manusia. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka atasi. Tindakan mereka telah memecah suasana di wilayah ini karena tim lain tidak bisa menahan diri dan juga berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang ke Gunung Harta Karun Spiritual. Di antara kelompok-kelompok itu, kecepatan Wang Zong dan Wu Yingying adalah yang tercepat saat mereka memasuki level ke-8 jelas. Mereka memiliki keyakinan pada kekuatan mereka. Setelah itu, suasana di Gunung Harta Karun Spiritual menjadi memanas. Pertempuran sengit pecah dari platform batu. Namun, situasi saat ini jauh lebih baik. Setelah memperkirakan kekuatan boneka, peluang kemenangan meningkat. Selain dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tidak dapat tampil dalam pertempuran, sebagian besar dari mereka meraih kemenangan dan memperoleh harta karun spiritual pilihan mereka. Gales menyapu keluar dari panggung batu dari banyak wajah gembira. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, seluruh wilayah dipenuhi dengan perayaan. Tentu saja, ada beberapa orang yang merasa sedih dan tertekan. Wajah-wajah tim yang berwajah pucat itu kehilangan rekan satu tim mereka tanpa bisa mendapatkan harta karun spiritual dan telah kehilangan mereka karena dipenjara. Bisa dikatakan, langkah mereka di turnamen Akademi Spiritual besar terhenti. Luo Li dan Wen Qingxuan juga kembali dengan kemenangan meskipun boneka yang mereka hadapi sangat kuat. Mereka tidak memiliki kekuatan bencana roh kelas 1. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk meraih kemenangan. Itu adalah dua situasi yang lengkap. Dibandingkan dengan Mu Chen, apa yang kalian dapatkan? Mu Chen sedikit penasaran. Luo Li tersenyum saat cahaya berkumpul di tangannya, sebuah platform teratai batu giok muncul dan di dalamnya ada tanaman merambat berwarna merah menyala. Pohon anggur itu seperti naga merah. Karena ada sisik-sisik kecil di salah satu permukaan pohon anggur. Di dalam sulur, ada lava yang mengalir di dalamnya, memancarkan riak yang berkobar-kobar. Ini adalah pohon anggur naga merah yang hidup di dalam lava. Cairan lava yang ada di dalamnya dapat digunakan untuk memurnikan roh. Jika dimurnikan, itu bisa meningkatkan roh.
memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih banyak kesuksesan saat menjalani bencana roh, kata Luoli. Punyaku adalah buah roh salju gunung es. Punyaku berbeda dengan Scarlet Dragon Fin milik Luoli. Namun, itu juga memiliki sedikit manfaat bagi roh. Ini jelas merupakan item yang bagus untuk bencana roh. Di dalam tangan Wen Qingxuan yang seperti batu giok, ada buah yang seputih batu giok. Sepertinya dibungkus oleh es dan salju seolah-olah ada hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Lumayan. Mu Chen memuji. Pasti bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan harta karun spiritual yang kuat yang meningkatkan roh. Tidak lama setelah Luoli dan Wen Qingxuan kembali, Piner, Su Huang dan yang lainnya juga telah melewati tantangan. Mereka melihat kegembiraan di mata mereka. Jelas mereka mendapatkan hasil panen yang layak, yang membuat Mu Chen tersenyum. Sepertinya mereka telah mendapatkan emas dalam kunjungan mereka ke Gunung Harta Karun Spiritual. Pertempuran sengit di Gunung Harta Karun Spiritual telah berakhir. Wang Zong dan kelompoknya juga telah kembali. Jejak pertempuran terlihat dari tubuhnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran yang intens. Ayo pergi. Saat Wang Zong keluar, dia menatap Mu Chen dengan pandangan gelap. Ada kehati-hatian di matanya dan tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Bersama dengan dua kelompok Akademi Spiritual Suci, mereka juga memiliki sedikit panen. Menambah situasinya yang melemah setelah pertempurannya. Wang Zong tidak khawatir Mu Chen akan menyerang mereka. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk memasuki Gunung Harta Karun Spiritual. Yang juga berarti bahwa jika mereka tidak merampok harta karun yang telah diperoleh tim lain, satu tim hanya bisa mendapatkan 5. Mu Chen melirik sosok punggung mereka yang pergi dan samar-samar tersenyum. Dia tidak menghalangi Wang Zong seperti yang diharapkan Wang Zong. Banyak orang memiliki tatapan rumit tentang Lingzi Dewa Sembilan Matahari yang sebelumnya dia peroleh. Oleh karena itu, banyak orang secara diam-diam mengincarnya. Meskipun formasi mereka begitu kuat sehingga orang-orang itu tidak akan dengan mudah menyerang mereka. Begitu kekurangannya ditangkap oleh mereka, mungkin mereka akan menyebabkan cukup banyak masalah baginya. Oleh karena itu, ini bukan waktu untuk bertindak setelah mendapatkan Lingzi Ilahi Sembilan Matahari. Mu Chen tidak terlalu mengkhawatirkan harta karun lainnya. Di belakang Wang Zong, Wu Yingying dan timnya kembali. Dia melirik Mu Chen sambil mendengus pelan. Setelah itu, dia dengan cepat pergi dengan anggota Akademi Spiritual Bela Diri. Melihat sosoknya yang pergi, Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak memiliki niat jahat dengan Wu Yingying. Tapi sepertinya gadis itu memiliki perasaan yang tidak enak terhadapnya. Apa? Kamu tidak tega berpisah dengannya? Wen Qingxuan terkekeh sambil melanjutkan. Apakah Anda tahu siapa kakak laki-laki Wu Yingying? Kakak laki-lakinya. Mu Chen tertegun dan tak lama kemudian, nama seseorang keluar dari mulutnya. Wu Ling. Mu Chen bukanlah orang asing bagi Wu Ling. Dia pernah bertarung dengannya di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia sangat menyadari bahwa Wu Ling sangat kuat. Berbicara dari sudut pandang tertentu, Wu Ling tidak kalah dengan Ji Xuan. Lawan seperti itu adalah seseorang yang bahkan Mu Chen tidak ingin memprovokasi. Jadi, bahkan jika Mu Chen bertarung dengan Wu Ling di jalan spiritual, itu hanyalah perkelahian kecil dibandingkan dengan Ji Xuan. Jadi tidak ada dendam besar di antara mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Ling adalah kakak dari Wu Yingying. Hal ini membuatnya merasa sakit kepala. Jika Wu Ling tahu bahwa adik perempuannya digoda olehnya sebelumnya, entah apa yang akan dia lakukan. Kamu benar-benar tidak beruntung. Semua orang yang sulit dari jalan spiritual itu semuanya telah menjadi musuhmu. Wen Qingxuan bersukacita atas kemalangan Mu Chen saat dia berkata, ya, tapi kamu, juara paling mempesona dari jalan spiritual adalah lawan terbesarku. Mu Chen tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Yang dia maksud bukanlah pikiran aneh yang ditunjukkan Wen Qingxuan untuk Luoli. Yang dia maksud adalah masalah lain. Meskipun saat ini mereka bekerja sama dengan Wen Qingxuan, ketika pertempuran terakhir tiba, dia dan Wen Qingxuan mungkin akan menjadi musuh. Selain itu, ketakutan yang dimiliki Mu Chen terhadapnya tidak kalah dibandingkan dengan Ji Xuan, Wu Ling, dan semua tokoh kuat dari jalan spiritual. Itu memang sebuah penyesalan. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti tidak akan menahan tangan saya. Mulut Wen Qingxuan meringkuk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luoli memandang mereka berdua yang saling berlawanan. Dia tanpa daya tersenyum saat dia mengalihkan topik pembicaraan. Mu Chen mengusap bagian tengah alisnya. Ada tanda pohon yang ditinggalkan oleh tetua berambut putih. Di dalam rune pohon, Mu Chen telah memperoleh cukup banyak berita tentang Istana Kayu Ilahi. Oleh karena itu, dia sekarang sangat menyadari lokasi warisan Istana Kayu Ilahi.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat daya saat warna hijau subur menyebar di cakrawala. Menurut informasi yang dia dapatkan dari rune, ada lokasi khusus di sisa-sisa ini. Pada arah itu adalah salah satu tempat penting di Istana Kayu Ilahi. Dikatakan bahwa sejumlah besar cairan spiritual berdaulat disembunyikan di sana. Cairan spiritual sovereign yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno adalah sesuatu yang bisa membuat setiap ahli alam sovereign tergoda olehnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak terkecuali. Bab 520 halaman spiritual tersembunyi. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala di langit hutan hijau yang rimbun. Angin kencang yang menusuk telinga menyapu. 10 garis cahaya itu secara alami adalah Mu Chen dan kelompoknya yang telah meninggalkan gunung harta karun spiritual karena dia telah memperoleh informasi Istana Kayu Ilahi dari tetua berambut putih. Itu menghemat waktu Mu Chen untuk mencari-cari tanpa tujuan. Dia langsung membawa kelompoknya menuju lokasi di mana beberapa harta karun berada. Sama seperti tempat yang mereka tuju selanjutnya. Tempat yang disebut halaman spiritual tersembunyi. Halaman spiritual tersembunyi sangat penting di Istana Kayu Ilahi. Itu sama sekali tidak kalah dengan gunung harta karun spiritual. Di dalam halaman spiritual tersembunyi, ada sejumlah besar cairan spiritual berdaulat yang tertinggal. Secara umum, itu adalah bagian yang paling menggoda dari sebuah kekuatan besar. Cairan spiritual berdaulat adalah benda yang aneh. Bahkan di dunia 1000 besar yang luas, itu masih merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah kekuatan. Cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para ahli alam sovereign. Seorang sovereign peringkat 1 hanya dapat memurnikan 1 tetes cairan spiritual sovereign dalam 1 bulan. Orang bisa tahu betapa berharganya cairan spiritual sovereign ketika kekuatan seseorang melewati 3 bencana sovereign. Cairan spiritual sovereign akan menjadi sangat penting. Lagi pula, jika seseorang ingin melangkah ke alam sovereign, mereka akan membutuhkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar. Hanya energi yang kuat dan murni dari cairan spiritual sovereign yang dapat memungkinkan seseorang untuk benar-benar berubah dan melangkah ke alam sovereign. Alam ini adalah pengubah permainan yang sangat besar dalam jalur kultivasi. Hanya dengan benar-benar melangkah ke alam penguasa, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk melakukan perjalanan ke dunia 1000. Hanya mereka yang berada di tingkat itu yang dapat disebut ahli dan menerima rasa hormat dari orang lain. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadikan alam sovereign sebagai target mereka, namun siapa yang tahu berapa banyak pemuda berbakat yang terhenti sebelum melangkah menuju alam itu. Alam itu tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Dan sumber daya dalam jumlah besar berarti cairan spiritual sovereign. Kekuatan biasa tidak dapat membina para ahli alam sovereign, hanya kekuatan yang kuat yang bisa menciptakan seorang ahli alam berdaulat. Di antara dunia 1000 dewa, bahkan beberapa ahli alam berdaulat akan melayani kekuatan-kekuatan kuat itu demi cairan spiritual berdaulat. Menjadi pelayan atau tetua, mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menukarnya dengan cairan spiritual berdaulat. Sebuah sumber daya yang penting. Selain itu, simbol alam sovereign, badan langit sovereign juga membutuhkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar. Semakin kuat tubuh surgawi sovereign, kebutuhan cairan spiritual sovereign juga akan meningkat. Dikatakan bahwa di antara 99 tubuh surgawi sovereign, yang terakhir sudah membutuhkan ribuan tetes cairan spiritual sovereign. 1000 tetes cairan spiritual sovereign. Jika ahli alam sovereign peringkat 1 yang memurnikannya, akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk menghasilkan jumlah. Oleh karena itu, cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang tidak bisa kurang. Itulah alasan mengapa saat Mu Chen mengetahui tentang halaman spiritual tersembunyi dengan cairan spiritual berdaulat yang tertinggal dari Istana Kayu Ilahi, dia tidak ragu-ragu untuk bergegas. Dia sudah berada di bencana tubuh manusia saat ini, selangkah lebih dekat menuju alam berdaulat. Selain itu, tempat asal ibunya sangat menakutkan dan dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari tempat itu. Sedemikian rupa sehingga jika dia ditemukan oleh seseorang dari tempat itu, hasilnya pasti tidak akan baik. Jika tidak, ibunya tidak akan meninggalkannya ketika dia masih muda. Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang melintasi melihat dari jauh. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya perlahan mengepal dengan erat. Dia, yang tidak memiliki latar belakang apapun, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan, dan anggota kelompok lainnya mengikuti. Wen Qingxuan lebih tertarik pada cairan spiritual berdaulat dibandingkan dengan gunung harta karun spiritual. Jelas,
Dia juga sangat menyadari pentingnya cairan spiritual berdaulat. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kepemimpinan Mu Chen kali ini. Sebaliknya, dia bahkan menyuruh yang lain untuk mempercepat. Kalau-kalau tidak ada yang tersisa untuk mereka jika mereka terlambat. Sekelompok orang itu meningkatkan kecepatan mereka saat mereka melesat melintah. Di sepanjang jalan, mereka melihat cukup banyak cahaya spiritual yang bersinar itu jelas merupakan harta karun yang telah ditemukan dan ada orang-orang yang memperebutkannya. Namun, Mu Chen dan kelompoknya tidak memperhatikan mereka saat mereka mempertahankan kecepatan mereka menuju halaman spiritual tersembunyi. Dibandingkan dengan cairan spiritual berdaulat, benda-benda itu tidak semenarik. Saat Mu Chen dan timnya mempercepat, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka setelah sekitar 20 menit sosok Mu Chen menukik saat dia menuju puncak gunung. Setelah itu, pandangannya dialihkan ke depan. Itu adalah sebidang pohon paku hijau yang rimbun. Pohon-pohon paku itu berwarna hitam dan dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Pemandangan itu membuat orang lain merasa ngeri. Ada juga lampu-lampu ungu yang berkedip-kedip dari duri-duri itu. Itu jelas beracun. Garis pandang Mu Chen melewati pohon-pohon paku yang menjulang tinggi dan menuju ke kedalaman samar-samar. Dia bisa melihat jejak aula kuno. Namun, aula kuno itu dikelilingi oleh pepohonan paku yang lebat. Mirip dengan landak. Halaman spiritual tersembunyi seharusnya berada di bagian terdalam dari hutan pohon paku ini. Mu Chen menunjuk ke arah kedalaman hutan pohon paku saat dia berbicara. Kalau begitu, ayo kita bergegas. Su Huang dan yang lainnya diliputi oleh kegembiraan mereka saat mereka berniat untuk terbang di atas hutan pohon paku. Tunggu. Namun, Mu Chen menghentikan mereka sambil mengerutkan kening. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada riak aneh yang datang dari hutan pohon paku yang luas. Riak itu milik seseorang yang tidak asing baginya. Mu Chen mengerutkan alisnya sambil bergumam pada dirinya sendiri tiba-tiba. Telapak tangannya mengepal dan artefak spiritual pedang panjang muncul di tangannya. Dia memindahkan energi spiritualnya ke dalamnya. Sebelum dia menusukkan pedang panjang itu ke depan. Pedang panjang yang berisi energi spiritualnya terbang ke arah langit hutan pohon paku yang padat. Saat artefak spiritual pedang panjang melesat ke langit, Mu Chen dan kelompoknya melihat bahwa energi spiritual yang ada di dalam pedang panjang itu langsung menghilang. Setelah itu, artefak spiritual pedang panjang jatuh dari langit. Karena telah kehilangan dukungan energi spiritual, jatuh ke dalam hutan. Setelah itu, ia tertusuk oleh pohon paku. Su Huang dan yang lainnya menghirup seteguk udara dingin. Pohon paku itu terlalu tajam. Meskipun pedang itu hanyalah artefak spiritual tingkat rendah, itu tidak terbuat dari tahu. Lebih jauh lagi, kenapa energi spiritual pada artefak spiritual itu tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Wen Qingxuan bertanya dengan alis berkerut. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan ada sekelompok orang yang melihat ke arah ini tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dia melambaikan tangannya saat energi spiritual menyapu dan dengan paksa menangkap salah satu orang di tim itu. Apa yang sedang terjadi di sini? Ketika pemuda itu melihat bahwa Mu Chen dengan mudah menangkapnya, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya melihat-lihat di sini selain itu. Wilayah ini tidak dapat dengan mudah dimasuki oleh siapapun. Saat seseorang melangkah ke wilayah ini, energi spiritual mereka akan menghilang." Mu Chen melepaskannya sambil menyipitkan kedua matanya dan berkata dengan lembut, "Jadi wilayah ini harus ditutupi oleh arai spiritual penyegel." Tidak heran dia merasa riak itu tidak asing lagi. Jadi itu adalah arai spiritual penyek. Menyegel arai spiritual. Luo Li sedikit tercengang saat dia melanjutkan. Dari jenis arai spiritual, nilainya pasti tidak rendah. Sepertinya itu harus ditinggalkan oleh istana kayu ilahi. Mu Chen mengangguk setuju. Arai spiritual penyegelan dengan jangkauan seperti itu mungkin adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan beberapa master arai spiritual. Mereka semua yang telah berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa terbang jika tidak. Kita akan jatuh begitu energi spiritual kita menghilang. Hasil kami mungkin tidak akan berbeda dibandingkan dengan artefak spiritual itu, kata Mu Chen. Tapi dari kelihatannya, kita tidak akan bisa menggunakan energi spiritual apapun saat kita memasuki hutan. Wen Qingxuan berkata dengan alisnya berkerut. Kekuatan yang paling dia banggakan adalah energi spiritualnya yang kuat. Begitu dia kehilangan keunggulan itu, kekuatannya akan turun 70-80%. Mu Chen mengangguk dan tak lama kemudian, dia sedikit ling, bukankah itu berarti ini adalah sesuatu yang mirip dengan jalan spiritual?
Kecuali bahwa jalan spiritual jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan area ini. Erem, aku menyarankan kalian untuk tidak masuk. Pemuda dari sebelumnya berbicara. Kenapa? Wilayah ini sudah diduduki oleh aliansi akademi. Mereka punya keunggulan dalam hal jumlah. Kalian pasti tidak bisa menang melawan mereka. Pemuda itu mengintip beberapa kali ke arah Wen Qingxuan dan Luo Li sebelum melanjutkan. Mungkin mereka tidak berani memprovokasi kalian di luar sini. Tapi jika kalian masuk, maka kalian tidak bisa memastikannya. Ada beberapa kelompok yang datang sebelum kalian. Tapi mereka dikalahkan oleh aliansi akademi. Mereka sepertinya sudah siap. Karena mereka memilih beberapa orang yang mengembangkan fisik mereka. Bahkan jika mereka kehilangan energi spiritual mereka. Mereka masih kuat. Mu Chen mengerutkan alisnya. Orang-orang dari aliansi akademi itu. Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di samping memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak unggul dalam pengembangan fisik. Begitu mereka kehilangan energi spiritual mereka. Mereka akan mendarat dalam situasi yang sangat buruk jika mereka menghadapi orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Tempat terkutuk ini benar-benar merepotkan. Luo Li juga melihat ke arah Mu Chen dari situasi tersebut. Keuntungan mereka dari formasi gagah berani mereka telah berkurang. Jika mereka masih bersikeras untuk masuk, mereka akan jatuh ke dalam perangkap aliansi akademi. Mu Chen memandangi pohon paku yang gelap gulita sambil merenung sejenak. Sebelum dia membuka mulutnya, aku akan masuk sendiri. Kalian semua tetap di luar.